diberkati Tuhan, kembali dalam kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hannes DTH dalam program Reministry, kita akan ada dalam satu subjek atau pokok utama terkait dengan teologi proper atau teologi tentang Allah. Teologi proper merupakan teologi yang berfokus untuk mempelajari tentang Allah. Charles Ryrie menyatakan, bukankah lebih mengagumkan memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Dia yang mendiami sorga daripada memiliki pengetahuan tentang makhluk yang mendiami planet? Bukankah lebih mengagumkan mengorbitkan manusia ke sorga daripada mengorbitkan manusia ke bulan? Pernyataan tersebut memberikan penguatan kepada kita betapa pentingnya belajar tentang Allah atau belajar tentang teologi. Jadi pengetahuan tentang Allah itu adalah hal yang sangat utama atau menjadi prioritas dari segala pengetahuan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar teori-teori tentang Allah. Nah, beberapa teori tentang Allah ini perlu kita ketahui, bukan bermaksud untuk menjadi Allah, tetapi setidaknya kita memahami ada pengertian-pengertian terkait dengan Allah yang perlu kita lihat secara baik, sehingga kita bisa memposisikan diri pada pemahaman yang tepat. Pertama itu disebut dengan agnostisisme. Agnostisisme ini adalah paham yang mempertahankan pendirian bahwa manusia itu kekurangan informasi, kekurangan kemampuan yang rasional untuk mempertimbangkan tentang realitas terakhir. Dengan kata lain bahwa paham agnostisisme ini menyangkal Allah itu bisa dikenal, Allah itu tidak bisa dimengerti. Itu agnostisisme. Yang kedua, ateisme. Nah, ateisme ini adalah paham yang menyangkal kenyataan adanya Allah, atau paham yang tidak memiliki konsep ketuhanan. Yang ada hanya konsep samar-samar tentang sesuatu yang berada di luar materi yang ditunjukkan dengan ritual-ritual keagamaan. Itu terkait dengan ateisme. Yang ketiga itu adalah deisme. Deisme ini adalah paham yang menyatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri, dan Allah meninggalkannya segera setelah Ia menciptakannya dan membiarkan dunia ini berkembang dengan sendirinya. Tuhan atau Allah itu absen katanya ya. Sejak sahabat pertama, Tuhan betul pencipta tetapi bukan pemelihara. Itu paham deisme. Jadi Tuhan pencipta dan membiarkan ciptaannya. Tuhan tidak menjaga, Tuhan tidak memelihara. Yang keempat itu adalah experientialism atau experientialisme. Nah, experientialisme ini adalah paham yang menyatakan bahwa kebenaran itu harus dicoba dengan sistem dan suatu rencana agar dapat diterima. Sebagai contoh nih katanya ya, apakah pengalaman keagamaan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Ada satu pengalaman yang menjadi penekanan daripada teori experientialisme ini. Kemudian yang kelima disebut monoteisme.
Monoteisme ini adalah paham yang menganut bahwa hanya ada satu Allah, tidak ada Allah yang lain. Dan monoteisme ini terlihat dalam ajaran agama Kristen, Islam maupun Yahudi ya. Yang keenam itu disebut panteisme. Nah, panteisme ini adalah paham yang menganut bahwa segala sesuatu Allah. Jadi apa saja itu bisa jadi Allah. Yang ketujuh adalah panenteisme. Panenteisme ini adalah paham yang menganut bahwa Allah itu bisa menyerap dalam segala sesuatu. Jadi Allah bersembunyi di dalam segala sesuatu, bersembunyi di balik apa saja, menyerap di apa saja. Kemudian yang ke-8 adalah politeisme. Politeisme ini adalah paham yang menganut banyak Allah. Jadi Allah itu tidak esa. Yang ke-9 adalah pragmatisme. Pragmatisme ini adalah paham yang menyatakan bahwa nilai suatu ajaran itu terletak pada penerapannya untuk kepentingan manusia. Misalnya, apakah manfaat kalau Allah itu ada? Apakah Injil itu memberikan arti kepada kehidupan? Jadi pragmatisme itu lebih kepada hal-hal yang implemented, sesuatu yang diterapkan, yang dikaitkan dengan kepentingan hidup manusia. Kemudian yang ke-10 itu rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat diterima dengan akal, tidak masuk rasio, itu bukan suatu kebenaran. Jadi yang disebut dengan kebenaran itu hanyalah yang bisa diterima oleh akal manusia. Ke-11 itu disebut skeptisisme. Nah, skeptisisme ini adalah paham yang menyatakan bahwa adanya keraguan akan kenyataan terhadap Allah. Artinya tidak percaya, skeptik terhadap keberadaan Allah. Khususnya ketika Allah menyatakan dirinya. Jadi Allah tidak ada sebenarnya. Tidak percaya Allah itu ada. Tidak bisa Allah itu menyatakan dirinya, apalagi dalam pribadi Yesus Kristus. Yang ke-12 itu adalah teisme. Nah, teisme ini adalah paham yang menganut atau mempercayai Allah sebagai suatu pribadi. Dia adalah pencipta, dia adalah penguasa, dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya kalau kita belajar tentang teori-teori Allah itu ada 12 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama disebut agnostisisme, kemudian yang kedua disebut ateisme, kemudian yang ketiga disebut deisme, kemudian yang keempat disebut experientialism atau experientialisme, yang kelima disebut monoteisme, yang keenam disebut panteisme, yang ketujuh disebut panenteisme, yang kedelapan disebut politeisme, yang ke-9 disebut pragmatisme, yang ke-10 disebut rasionalisme,
Yang ke-11 disebut skeptisisme, yang ke-12 disebut teisme. Setelah kita memahami teori-teori tentang Allah, maka selanjutnya perlu juga kita memahami yang namanya argumentasi ilmiah adanya Allah. Jadi Allah itu bukan hanya sesuatu yang kita terima karena orang tua kita berbicara tentang Allah, guru kita berbicara tentang Allah, atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu berbicara tentang Allah. Allah ada. Perlu argumentasi yang kuat, sesuatu yang ilmiah, ya sesuatu yang bisa diterima dengan akal manusia, bisa dipahami, sehingga kita bisa sepakat dan setuju bahwa betul Allah itu ada. Keyakinan akan keberadaan Allah ini bukan merupakan perasaan semata-mata, bukan sesuatu yang menjadi pemikiran yang tidak berdasar, ya. Sehingga seseorang harus terpaksa berkata, oh Allah ada. Tidak seperti itu. Tapi justru argumentasi ilmiah adanya Allah ini membuat seseorang itu yakin, memberikan penguatan di dalam dirinya bahwa betul Allah itu nyata, bahwa betul Allah itu ada. Nah, setidaknya ada 4 argumentasi yang memberikan penguatan atau peneguhan akan adanya Allah. Pertama itu disebut kosmologikal. Kosmologikal ini ingin menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, di mana alam semesta yang disebut kosmos itu adalah suatu akibat yang membuktikan adanya suatu sebab yang sempurna, dan penyebab yang paling sempurna itu adalah Allah itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 19, ya. Artinya begini, bahwa kosmos, alam semesta itu tidak jadi dengan sendirinya. Ada yang menciptakan, ada yang mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Yunani disebut bara. Satu penciptaan yang terjadi secara ex nihilo. Penciptaan yang Allah kerjakan betul-betul dari tidak ada sama sekali, dengan kekuatan, kekuasaan, kedaulatannya dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Argumentasi yang kedua terkait dengan adanya Allah ini disebut teologikal. Argumentasi teologikal ini ingin menyatakan adanya suatu tujuan akhir yang jelas yang bisa disimpulkan dari pengamatan terhadap alam semesta yang membuktikan adanya rencana Allah di balik alam semesta ini. Bahwa secara teologikal alam semesta itu diciptakan untuk maksud tertentu, untuk maksud yang mulia, untuk maksud yang baik, untuk maksud melakukan kehendak atau rencana Allah. Itu jelas di dalam Roma 11 ayat 18 sampai dengan 20. Kemudian argumentasi ketiga akan adanya Allah itu disebut antropologikal. Antropologikal ini kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 17 ayat 20 menjelaskan tentang adanya sifat moral, adanya insting keagamaan, adanya suara hati, adanya emosi alamnya manusia yang menuntut pencipta
yang bermoral dan berakhlak. Jadi manusia ada, dia sadar dirinya adalah ciptaan, memiliki hati nurani, memiliki moral. Itu disebabkan karena manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta yang juga memiliki moral atau berakal budi. Yang keempat disebut ontologikal. Ontologikal ini menyatakan bahwa manusia itu memiliki pemikiran tentang adanya satu keberadaan yang sempurna. Kalau ada keberadaan yang sempurna, maka keberadaan yang sempurna itu pasti nyata. Nah, keberadaan yang sempurna itu, atau keadaan yang sempurna itu, situasi yang sempurna itu, Allah adalah keadaan yang sempurna itu sesungguhnya, bukan yang lainnya. Jadi argumentasi ilmiah adanya Allah itu menguatkan betul bahwa Allah itu tidak bisa tidak. Dia ada. Bisa dipahami secara ilmiah. Argumentasi yang pertama disebut cosmological. Argumentasi yang kedua disebut theological. Argumentasi yang ketiga disebut anthropological. Argumentasi yang keempat disebut ontological. Saya percaya bahwa pelajaran yang simpel tentang teologi proper ini terkait dengan teori-teori tentang Allah ada 12, kemudian argumentasi ilmiah adanya Allah ada 4, akan membantu kita menempatkan diri kita semakin lebih baik untuk memahami tentang Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin. Kau tetap selamanya